Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangannya mana? Apakah di kelas ini ada yang tidak masuk hari ini? Nihil kemana Nihil? Urusan keluarga. Urusan keluarga. Oke. Jadi di hari ini kita akan belajar mengenai suatu hal yang mana hal itu tidak jauh dari kehidupan kita sebenarnya. Tapi itu apa? Sudah terlihat di sini. Kalian bisa melihatnya. Tapi di sini Bapak akan bertanya di pertemuan sebelumnya, teman-teman semuanya apakah masih ingat apa yang kita pelajari kemarin? Lupa. Kita kemarin itu membahas soal tokoh. Ya. Apa itu tadi? Nah, betul sekali, tepat cerdas yang di belakang teman-teman semuanya. Kita kemarin itu membahas terkait tentang teks biografi, yang mana apa itu teks biografi, Mas Gila? Teks biografi itu teks yang memuat mengenai riwayat hidup tokoh Pak yang kita kagumi atau yang menjadi motivator gitu. Cerdas sekali Mas Gilang. Bisa dikasih tepuk tangan ya? Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mas Gilang. Teks biografi itu berisikan tentang riwayat hidup tokoh, yang mana tokoh itu mempunyai nilai-nilai ataupun juga hal yang bisa kita teladani untuk kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan, Bapak ingin menekankan satu hal di awal ya teman-teman ya. Nantinya di kelas kita, setiap apapun yang keluar, setiap pendapat, jawaban, ataupun ya entah apapun nanti yang keluar, itu tidak ada benar dan salah, yang pasti itu, melainkan marilah kita nanti setiap jawaban ataupun pendapat yang keluar kita kumpulkan, kita jadikan satu, kemudian kita tarik benang merahnya bersama-sama. Kita carikan satu jawaban yang mutlak, yang mana satu jawaban itu bisa kita amini dan kita sepakati bersama. Kita juga jangan lupa untuk mengapresiasi hal kecil yang ada di hidup kita, entah nanti di kelas ini juga, karena bahwasanya hal kecil itu merupakan sebuah hal yang bisa menjadikan motivasi bagi hidup kita. Contoh, ketika kita mulai untuk belajar bisa mengapresiasi diri kita bisa berterima kasih ke diri kita akan lebih bisa membuat dia lebih percaya diri, lebih yakin. Hal kecil yang bisa saya apresiasi hari ini adalah kehadiran kalian di sini. Itu adalah salah satu hal kecil yang harus kita apresiasi. Bahwasanya apa? Kehadiran kalian di sini itu adalah, anggap saja itu merupakan ikhtiar kalian untuk menuntut ilmu untuk kehidupan lebih baik di masa depan, seperti itu. Ya, kita langsung saja masuk ke materi, kita tinggalkan itu tadi. Hari ini kita akan belajar tentang apa Mas Hiram? Belajar tentang teks negosiasi. Teks negosiasi. Lalu saja kita masuk. Bisa dibaca, Mbak Lisya? Ya. Ya, bisa dibaca ini apa? Pertanyaan tematik 1. Nomor 1, pernahkah kalian mengajak teman kalian untuk berdiskusi menentukan hari yang tepat untuk hangout bersama? Pernah nggak Mbak Lisya? Pernah. Apa kira-kira? Kemana mau pergi, kemana yang didiskusikan itu apa aja? Kemarin sih saya sama teman-teman saya kayak besti gitulah. Besti ya, oke. Itu mau main sih, tapi sebenarnya cuma kayak makan berdua. Pernah ngajak ngobrol, ketemuan yuk, udah lama gak ketemu gitu sama teman-teman lain. Terus ya, dan diskusinya kayak menentukan enaknya di mana, terus apa namanya harinya kapan, jam berapa, seperti itu sih Pak. Ya, terima kasih Mbak Lisya. Yang kedua, Mbak Yanuba, silahkan. Mengapa dalam kehidupan sehari-hari kita perlu kemampuan bernegosiasi Kenapa tuh Mbak kira-kira Mbak? untuk mencapai satu kesepakatan? Misalnya kita kan ada banyak orang gitu, kita bisa bersama teman gitu, kita nggak bisa memutuskan sendiri, kita harus bernegosiasi dia mendapatkan kesepakatan bersama.
Cerdas sekali. Terima kasih Mbak Yanuba. Yang terakhir mungkin Mbak Lintang, monggo bisa dibacakan dan dijawab sekalian. Ya baik Pak. Pernahkah kalian menawar jadwal penilaian harian dengan guru? Pernah, karena waktu ujian ulangan harian itu ada yang beberapa siswa belum siap, kadang dadakan juga. Nah kita tawar biasanya kalau misalkan minggu depan gimana Bu, ini posisi pada belum belajar. Terima kasih Mbak Lintang, luar biasa jawabannya. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Menawar. Ya bagus, betul, tawar menawar diskusi. Intinya negosiasi itu tidak lepas dari kehidupan kita sebenarnya kan. Jadi apa yang harus saya ajarkan lagi? Karena sudah paham semuanya. Oh ya, juga. Oke, kita lanjutkan ya. Bisa dilihat, didengarkan, disimak. Di situ. Enak Pak. Sari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrehan Gonzales. Saya Indonesia Fitri. Saya Aminah Rasada. Saya Aisyah Mutia Rahma. Kami dari kelas 12 kelas 1 kelompok 8 akan menyelesaikan praktik bahasa Indonesia tentang negosiasi. Sayangnya kan bisa. Ayo kita coba. Bagaimana kalau kita beli itu? Aku tahu. Oke teman-teman, sudah ya, sudah terlalu lama sepertinya ya. Di dalam teks itu tadi ada apa saja kira-kira? Betul ada dua, tawar menawar, ada kedua, membeli, Kesepakatan. dialog kesepakatan. Oh, berarti itu tadi tandanya kalian menyimak dan memahami apa yang Bapak putarkan di depan. Luar biasa kalian semua. Tadi mereka memberi buah untuk apa teman-teman semua? Kira-kira kalau teman kalian ada yang sakit, kalian akan melakukan hal yang sama itu enggak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak Mas Bambang? Berikan obat. Berikan obat, betul sekali, cerdas Mas Bambang. Terkadang orang sakit itu tidak membutuhkan buah ya. Membutuhkan apa Mas Bambang? Obat. Ya, saya kira Anda akan menjawab hal lain tapi ternyata tidak. Oke. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini, yang pertama itu ada mengidentifikasi definisi dan ciri-ciri teks negosiasi berdasarkan contoh teks yang diberikan dengan tepat. Yang kedua, menganalisis struktur teks negosiasi mulai dari orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, kesepakatan, dan penutup pada contoh teks yang sudah diberikan dengan akurat. Sedikit-sedikit saja biar kalian itu lebih paham, bisa lebih mempelajari lebih dalam juga nantinya, bukan hanya sekedar menghafal lah. Kita sama-sama belajar di sini ya. Ya sama-sama belajar. Saya mencoba untuk lebih dari kalian, nanti kalian bakal padam nanti. Nggak mau bergantung ke saya. Oh iya Pak. Monggo Mas Gilang bisa dibacakan. Ya, pengertian teks negosiasi. Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda. Negosiasi dilakukan untuk menentukan jalan tengah karena adanya suatu perbedaan, sehingga terjalin kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Kata kunci dari pengertian yang sedikit panjang ini apa Mas Gilang? Menemukan jalan tengah, Pak. Menemukan jalan tengah. Ada lagi yang lebih kunci mungkin sih? Komunikasi. Betul sekali, tepat komunikasi. Kenapa kok komunikasi Mas Gilang? Ya karena berdialog, Pak. Oke, benar. Dengan komunikasi kita bisa Bisa tahu tawar menawar, betul sekali. Dengan komunikasi kita bisa untuk mempengaruhi, kemudian mencoba untuk apa ya namanya, bertukar pikiran dan juga merekayasa pikiran dari lawan bicara kita, seperti itu. Kemudian menurut KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi dengan pihak yang lain.
Negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Definisi kedua terlalu rumit, terlalu luas ya itu ya. Jadi kita fokus ke definisi yang pertama dengan kata kunci apa tadi Mas Gilang? Komunikasi. Komunikasi, seperti itu. Ternyata komunikasi itu penting ya Pak. Komunikasi itu memang penting Mas Gilang. Untuk berikutnya bisa diminta tolong Mbak kita untuk dibacakan. Tujuan teks negosiasi. Tujuan teks negosiasi adalah memperoleh kesepakatan untuk mencapai hasil terbaik dan keuntungan bersama. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui kesamaan persepsi, mempersatukan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda, dan mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Poin intinya Kesepakatan bersama. kesepakatan bersama. Kira-kira kesepakatan yang akan muncul itu yang kita harapkan itu yang seperti apa sih teman-teman semuanya? Menguntungkan semua pihak. Menguntungkan semua pihak. Berarti pihak satu mendapatkan untung, satunya juga untung ya. Berarti tidak ada yang rugi ya. Tapi adakah kemungkinan ada hal lain selain dua orang itu tadi diuntungkan? Apakah ada kemungkinan terjadi hal itu terjadi? Entah salah satu pihak diuntungkan ataupun kedua belah pihak itu sama-sama rugi. Apakah ada kemungkinan itu? Ada. Kenapa kira-kira? Berarti kesepakatannya. Tercapai kesepakatan Tercapai kesepakatan bersama, tercapai kesepakatan bersama. Mungkin ada tujuan yang lainnya. Ada tujuan yang lainnya. Tapi ketika salah satu pihak itu ada yang untung, ada yang rugi, tapi sudah mencapai kesepakatan, berarti apa yang salah? Apakah ada yang salah sih? Kita tidak bisa membicarakan itu gagal loh ya. Ketika mereka semua sudah sepakat, tapi di akhirnya mereka ada yang salah satu rugi, salah satu untung, kan kita nggak tahu juga nantinya. Berarti kan di situ kan ada komunikasi yang salah antara kedua belah pihak itu tadi. Kita masuk ke ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama itu ada berbentuk dialog, terdapat permintaan dan penawaran, pihak yang terlibat, yang terakhir adalah tercipta kesepakatan. Mbak Bobi bisa dibacakan untuk yang berbentuk dialog. Ciri-ciri teks negosiasi yang pertama adalah berbentuk dialog, menggunakan bahasa lisan dialog dan menampilkan gerak tubuh ataupun ekspresi wajah. Ya, berarti setiap negosiasi itu berisi tentang perbincangan antara dua belah pihak ataupun kelompok ya untuk mencari sebuah Masnya paling ganteng bisa dibaca yang kedua. Terdapat permintaan dan penawaran atau tukar menukar barter atas sesuatu. Ya, berarti di sebuah teks negosiasi itu berisikan tentang penawaran dan juga permintaan. Nah, permintaan dan penawaran itu tujuannya untuk apa? Kesepakatan. Iya, betul sekali. Semuanya kayaknya berisikan tentang mencari kesepakatan ya. Berarti kan itu bisa kita jadikan sebagai kata kunci untuk teks negosiasi itu. Pihak yang terlibat, Mbak kacamata, Pihak yang terlibat. kelihatan ya Mbak kira-kira? Kelihatan, alhamdulillah. Silakan. Pihak yang terlibat melibatkan individu atau perwakilan perorangan atau kelompok. Nah, berarti dalam negosiasi itu melibatkan siapa dan siapa? Mbak kacamata. Penjual dan pembeli bisa, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok. Oke, berarti tidak mungkin ya negosiasi itu. Apakah mungkin negosiasi itu terjadi pada diri kita? Antara kita dan diri kita sendiri? Mungkin ya. Mungkin juga ya. Untuk prakteknya mungkin kalian bisa mempraktekannya sendiri di rumah nantinya ya. Terakhir, tercipta kesepakatan. Mbaknya yang tadi agak luar biasa ya mbaknya tadi. Ciri-ciri yang terakhir tercipta kesepakatan terdapat akhir kesepakatan yang disepakatinya dua belah pihak. Nah, tapi untuk negosiasi itu, yang mana yang dicari itu kan adalah sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak, yang mana kesepakatan itu gimana teman-teman? Harus menguntungkan kedua belah pihak. Nah, apa tadi mas? Mutualisme. Kita
kita belajar bahasa Indonesia Mas. Kemudian misalnya minta tolong untuk dibacakan Masnya aja, tadi paling aktif soalnya Masnya ini, luar biasa sekali. Saya Energi. belum sarapan, Pak. Belum, nanti kita sarapan berdua Mas. Oke, bisa dibacakan dulu Mas Gilang. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan negosiasi. Pertama, kedua belah pihak dapat saling berkompromi. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Ketiga, pengajuan disampaikan dengan sopan, santun dan baik. 4. Tidak ada yang memaksakan kehendak. 5. Mementingkan kepentingan bersama. 6. Alasan disampaikan secara jelas, tepat, logis dan berdasarkan fakta. Kemudian yang terakhir, hasil dapat disepakati secara langsung. Oke, yang pertama ya kedua pihak dapat saling berkompromi. Yang mana nanti di dalamnya itu dua individu ataupun kelompok itu tadi saling memberikan penawaran dan permintaan untuk mencari hal yang disepakati. Nah, yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, tujuan untuk bernegosiasi itu sendiri yang pasti itu. Yang mana untuk mencari sebuah solusi yang mana saling menguntungkan kedua belah pihak. Pengajuan disampaikan dengan sopan, santun dan baik. Kenapa harus begitu? Semuanya harus diselesaikan dengan baik, Pak. Semuanya harus diselesaikan dengan baik. Dan pikiran yang jernih, Pak. Yang damai. Ya benar. Tidak boleh onar. Ya, gitu ya. Tentu saja untuk mencapai kesepakatan yang baik, untuk mencapai kesepakatan bersama, kita harus bersikap baik, sopan, santun, senyum. Nah, itu perlu juga kita pakai. Kita itu bisa kita pakai juga nanti di iya enggak, kita pakai ketika kita bernegosiasi seperti itu. Nah, yang keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 mementingkan kepentingan bersama. Kenapa mementingkan kepentingan bersama? Karena negosiasi itu dilakukan oleh kedua belah pihak. oleh dua pihak atau lebih, Iya. yang mana mereka saling mencari keuntungan. Kalau semisal kita bernegosiasi dengan diri kita, Iya. apakah itu mementingkan kepentingan bersama? Iya. Iya ya, bersama ya. Kita bersama diri kita. Oke, betul sekali. Alasan disampaikan secara jelas, tepat, logis dan berdasarkan fakta. Kenapa begitu? Karena supaya tidak ambigu. Yang kedua, tidak mengundang pukulan Mas, yang pasti itu. Kalau Anda tidak mau terpukul, gunakan bahasa yang seperti ini. Yang pasti itu ya Mas ya. Nah, yang terakhir, hasil dapat disepakati secara langsung. Ketika sudah mendapatkan dua hal yang saling menguntungkan, tentu saja kedua belah pihak pasti akan langsung melakukan kesepakatan. Betul sekali. Nah, pada intinya faktor-faktor yang menentukan keberhasilan negosiasi itu ini. Dan ini semua jika kita ambil intinya, ambil apa Mas? Ambil dealnya itu tadi kan berdasarkan pada yang kita bahas di awal tadi. Ya. Apa Mas bilang tadi? Apa, Pak? Kata kunci pertama Mas. Komunikasi. Betul sekali. Selanjutnya kita bahas tentang struktur teks negosiasi. Apa saja struktur teks negosiasi? Kesepakatan, persetujuan, penawaran, permintaan. Apa tadi Mas Bambang? Ya, betul sekali Mas Bambang. Oke, yang pertama sekarang giliran Mbak Anis. Struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi berisi tujuan yang ingin disampaikan oleh salah satu pihak. Bagian orientasi umumnya berisi pembuka percakapan seperti salam, sapaan, dan sejenisnya. Nah, untuk orientasi berarti kan berisi tentang pembukaan percakapan seperti salam, sapaan, dan sejenisnya serta tujuan kita melakukan negosiasi. Apa sih yang ingin kita capai? Apa sih yang ingin kita cari dengan kita bernegosiasi tersebut kan? Seperti itu. Oke, sekarang waktunya Mas Bambang untuk tampil pengajuan Mas Bambang.
pengajuan atau permintaan berisi awal permintaan atau tawaran dari salah satu pihak kepada pihak lain. Nah, dengan sudah adanya tujuan yang ditetapkan di awal, tentu saja ada hal yang ingin kita capai. Nah, hal yang ingin kita capai itu kita sampaikan walaupun itu nanti belum menemukan sebuah kesepakatan. Nah, Mbaknya satu lagi, Mbak Salwa, monggo. Masih dua, Dik. Masih dua ya, Mbak Salwa. Penawaran berisi argumentasi dari pihak yang mengajukan kepada pihak lain untuk mempertahankan tujuannya agar disetujui. Pada tahap ini terjadi proses tawar-menawar antara kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, ini tadi kan berkesinambungan, saling terkait ya, saling terkait dengan pengajuan tadi. Yang mana penawaran itu dilakukan ketika apa, teman-teman? Ketika pengajuan yang kita berikan itu tidak langsung mendapatkan kesepakatan. Ya, mana tentu saja kita wajib untuk menawarkan dengan cara berkomunikasi, berargumen, kemudian berdiskusi, berdialog. Itu yang menggambarkan tentang penawaran. Jadi Mas Ari, monggo. Baik Pak, persetujuan berisi penolakan atau penerimaan dari salah satu pihak dengan alasan tertentu. Dalam hal ini terjadi kesepakatan atau ketidaksepakatan atas hasil penawaran antara kedua pihak. Oke. Persetujuan berisi penolakan atau penerimaan dari salah satu pihak dengan alasan tertentu. Dalam hal ini terjadi kesepakatan atau ketidaksepakatan atas hasil penawaran antara dua belah pihak. Nah, di sini tadi yang paling menentukan ya teman-teman, tentang apa yang sudah kita ajukan dengan argumen apa yang sudah kita tawarkan untuk mendapatkan sebuah persetujuan atau kesepakatan itu tadi, yang mana di dalamnya nanti masih berisi tentang kesepakatan dan ketidaksepakatan. Jika sepakat berarti negosiasi yang kita lakukan itu berhasil. Jika tidak sepakat tidak. Kira-kira Mas Gilang, ketika Mas Gilang sedang bernegosiasi dengan dengan orang lain, bahkan dengan diri Mas Gilang sendiri, ketika tidak mencapai sebuah kesepakatan, Mas Gilang itu merasakan apa? Merasa gimana sih? Kecewa. Soalnya apa yang saya inginkan itu tidak tercapai. Kemudian untuk menutupi rasa kecewa, Mas Gilang seperti apa sih? Ya, saya lebih mendekatkan diri lagi pada Allah. Fokus beribadah. Oke, betul sekali Mas Gilang. Nah, apa yang dilakukan sama Mas Gilang itu tadi juga bisa teman-teman praktekkan nantinya ya di kehidupan teman-teman ya, ketika tidak bisa mencapai suatu hal yang mana angan-angan besar kita itu tidak tercapai, jangan kecewa, jangan putus asa, mari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap juga ada yang mana itu sih? Allah mimpi setinggi langit. Jika kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Kalian tidak usah mengeluarkan kertas. Kalian di sini nanti cukup mencari terlebih dahulu saja. Berpasangan satu meja berjisen. Nah, nanti Mas Gilang tetap sama Mbak Lintang. Karena dikenal, nanti kalian berkelompok. Kalian coba cari sebuah teks negosiasi. Kemudian nanti teks negosiasi itu kalian telaah saja strukturnya, tujuannya itu apa, apakah terjadi kesepakatan atau tidak. Nah, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Belum ada? Mungkin yang Bapak tak dijelaskan itu tadi buat pekerjaan di rumah itu. Kita harus ngobrolkan ya berdua-berdua ya. Berarti pada intinya apa teman-teman? Pada intinya apa? Yang pertama kesepakatan, komunikasi, kesepakatan, penawaran, persetujuan, saling menguntungkan, PR. Nah, oke ya, berarti kalian menyimak pembelajaran pada tepuk tangan untuk kita semua. Nah, saya tekankan lagi sebenarnya teks negosiasi itu kan saya sudah sampaikan di awal tadi.
itu sering kita temukan di kehidupan kita. Dan bahkan semua pelajaran yang kita dapat di sekolah itu memiliki kaitan dan juga penerapan di kehidupan nyata kita. Kenapa begitu? Sejauh saya menemukan ya, sejauh saya berbicara, menemukan dan mengobrol dengan orang-orang di sekitar saya, ternyata faktanya itu begini. Di Indonesia itu sekolahan pendidikannya itu masih sampai pada tahap menghafal dan memahami. Mereka belum sampai pada taraf untuk menerapkan. Jadi kira-kira apa sih yang membuat seluruh orang, manusia, individu itu tidak bisa sampai pada taraf menerapkan? Rasa takut? Karena tidak ada kesadaran. Tidak ada kesadaran, rasa takut, kurang percaya diri, takut salah, takut gagal, tidak ada modal, malu, tidak ada modal, Sudah mencoba tapi gagal terus. sudah mencoba tapi gagal terus. Padahal kan menurut Mas Gilang kegagalan itu apa? Kegagalan adalah guru terbaik, Pak. Guru terbaik. Kenapa kok bisa Mas Gilang berbicara seperti itu, tapi pada nyatanya Mas Gilang takut gagal? Itu misal, Pak. Misal ya. Saya enggak. Kita berusaha ya berarti ya. Oke, berarti Mas Gilang sudah merupakan contoh siswa yang memiliki kepercayaan diri. Oke. Jadi di sini saya harap teman-teman nantinya bisa tidak hanya hafal materinya, memahami konsepnya, melainkan saya harap nanti teman-teman bisa menerapkan apa yang sudah kita dapatkan di dunia persekolahan ini ke kehidupan nyata kita. Kita jangan takut gagal, jangan takut salah, jangan takut kalah, jangan takut nanti takut dimarahin atau apapun. Itu merupakan sebuah pembelajaran. Anggap saja itu adalah ikhtiar kita untuk berusaha semakin baik ke depannya. Jadi pesan saya untuk para pemuda yang ada di sini, kita ambil panggungnya, mari kita tampil di depan layar, dan pada akhirnya marilah kita bersinar. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada salah ucap, salah kata, salah penyampaian, salah tunjuk, dan juga salah apapun yang ada di sini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.